Halo, perkenalkan, nama saya Magdalena Priani, NIM saya 1910416867. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen, mata kuliah Ujian akhir semester Manajemen Operasi 2. Dosen saya bernama Pak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Saya dari Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Operasi 2. Bagian A. Bagian A berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? 3. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? 4. Apa tugas struktur yang diberikan dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. 5. Bagaimana kuliah daring Manajemen Operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Operasi 2? Jawabannya, pertama, puji Tuhan hadir terus dan selalu mengikuti perkuliahan dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan. 2. Sekitar 14 kali dan tidak pernah tidak hadir. 3. Produksi model, produksi klasifikasi industri, produksi dan manufacturing dan saya dapat dari Manajemen Operasi 2 ini adalah mengetahui manfaatnya seperti perubahan asupan dan menjadi barang jasa dan lain-lain. 4. Animasi teknologi metode transformasi, surprise screen, dan lain-lain. 5. Media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Operasi 2? Kesan saya selama daring, ada senangnya, ada jenuhnya, pasti ada dosen menggunakan media Meet, Google Meet, Zoom, WA, dan Telegram. Bagian B ini berkaitan dengan teori Manajemen Operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Oke, produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan secara detail. Perencanaan produksi dapat didefinisikan secara proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini disebut dengan perencanaan jangka pendek. Ada pula penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini disebut dengan perencanaan produksi jangka panjang. Secara umum, perencanaan produksi adalah bagian dari perencanaan dan pengendalian aliran bahan baku material di dalam pabrik dan keluar pabrik, sehingga tujuan perusahaan yang berupa keuntungan optimal dapat dicapai. 1. Melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan produk penentuan jalur atau rute bekerja dan urutan operasi. Di dalam proses routing, terdapat beberapa hal yang diperhatikan secara kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi, dan lain sebagainya. Di mana dapat dikatakan pada proses routing, ini adalah proses untuk menentukan apa, berapa banyak, bagaimana, dan di mana untuk menghasilkan suatu produk. Proses routing dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang ada dalam suatu bisnis untuk mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Selain itu, dengan melakukan routing dapat memberikan metode yang sangat sistematis untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Hal ini dapat mengubah proses perencanaan produksi menjadi tepat dan efisien karena sumber daya yang ada dapat
digunakan secara optimal. 2. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam pelaksanaan perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerja yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukannya penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dan perjalanan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. 3. Melakukan departsing. Departsing adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses departsing ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah instruksi, gambar, dan lainnya untuk melakukan pekerjaan. Melakukan proses sesuai dengan catatan atau aturan yang ada dalam menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu, kemudian mengontrol proses perencanaan produk apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan telah direncanakan sebelumnya. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menanam biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekankan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat penimbunan barang. Yang pertama adalah seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan secara efisien manfaatnya. 2. Mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. 3. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau direkrut kembali. 4. Kerja bisa lebih simpel. 5. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Misalnya, mengadakan promosi tambahan. Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang mengirimkan hasil produksinya kepada tiga konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik, ada di Cilegon, Serang, Padegrang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40. Secara berurutan, hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transformasi NWC dan least cost atau biaya terendah dalam menjawab dan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Oke, jawaban ketiganya adalah perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang mengirimkan hasil produknya. Oke, adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A sama dengan Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Padegrang 8, pabrik B Padegrang 10, pabrik C Padegrang 19. Jawaban diketahui. Pabrik A, B, C, kapasitas kebutuhan konsumen pabrik 90, Cilegon 50, 60, Serang 110, 50, Padegrang 40. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Padegrang 8, pabrik B
pada Grang 10, pabrik C pada Grang 9. Jawaban soal 1, metode NWC Northwest Corners ke Cilegon pabrik A, pabrik B, pabrik C denim. 50, 50, 20, 15, 25. Serang 40, 50, 60, 20, 10, 10, 110. Pada Grang 8, 10, 40, 19, 8, 40. Jadi X max adalah 50 kali 20 tambah 40 kali 50 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Suprainya 90, 60, 50, dan 200. Metode R yang kedua, metode RC Let's Course Method. Cilegon pabrik A, pabrik B, pabrik C demen. Serang 20, 15, 25, 20, 30, 50, 90, 20, 110. Petgram 8, 40, 10, 19, 40, 5, 2, 20, 10. Suprainya 90, 60, 50, 200. Jadi X max-nya 90 kali 5 tambah 20 kali 5 tambah 40 kali 5 kali 10 tambah 30 kali 25 20 kali 10 sama dengan 2100. Yang ketiga, metode FAM atau Focus Approximation Metode. Cilegon pabrik A, pabrik B, pabrik C demen. 50 serang 20, 15, 25, 60, 110, 50. Background 38, 10, 10, 10, 19, 40, 5, 2, 20, 10. Suprainya 90, 60, 50, 200. Jadi X max-nya 60 kali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, 5 kali 10 sama dengan 1890. Soal nomor kedua. Jadi, satu pusat distribusi permintaan. 1, 2, 3, 10, 100, 50, 40, 2, 100, 100, 150, 70, 90, 160, 40, 20, dealer 3, 260, 40, 100, 110, 150. Penawaran N 4, 140, 65, 150. Jadi N max nya 100 kali 100 tambah 150 kali 60 tambah 35 kali 150 tambah 60 kali 40 tambah 65 kali 160 tambah 90 kali 40 tambah 100 kali 110 sama dengan 10.000 tambah 24.000 tambah 49.000 tambah 24.000 2.400 tambah 10.400 tambah 3.600 tambah 11.000 sama dengan 66.300. 160 tambah 160, 160, 35, 80, 130, 140, 140, 40, 25, 150. Sekian dari saya, itu jawaban tentang UAS Manajemen Operasi 2. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.